Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Ustazah Ida. Tematik muatan PPKN, tema 5, subtema 2 dan 3, KD 3.1 dan 4.1, tentang sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak ustazah yang solih dan solihah? Tetap stay at home, jaga jarak, pakai masker jika keluar, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan jangan lupa selalu berdoa semoga corona segera pergi dari bumi Indonesia. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, kita akan bahas tentang makna lambang sila kelima Pancasila. Yuk, siapa tahu lambang sila kelima Pancasila itu dilambangkan dengan jreng-jreng, padi dan kapas, ya. Apa filosofi dari lambang padi dan kapas melambangkan sila kelima Pancasila? Kita lihat satu persatu. Nah, padi melambangkan kebutuhan pangan, karena makanan pokok penduduk Indonesia adalah padi. Lalu, kapas melambangkan kebutuhan pakaian. Ya, pakaian orang Indonesia ya mayoritas terbuat dari kapas. Kalau sekarang ada bahan-bahan yang lain, sebenarnya pada dasarnya kapas ini merupakan bahan pakaian yang paling nyaman dipakai. Sekarang, padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar manusia. Ketercukupan keduanya menandakan tercapainya kemakmuran rakyat yang juga merupakan tujuan sila kelima Pancasila. Apa tujuannya? Tercapai kemakmuran rakyat. Makna yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Berikutnya, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Berikutnya, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Lalu, kita juga bisa menghormati hak orang lain. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Itu berapa dari makna yang terkandung dari sila ke-5 Pancasila. Berikutnya, ya, makna berikutnya, tidak bersikap pemborosan dan bergaya hidup mewah. Tidak menggunakan hak milik yang merugikan kepentingan umum. Meskipun hak itu hak milik kita, tetapi jika merugikan kepentingan umum, maka itu tidak boleh. Suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada dasar yaitu kata keadilan. Apa sih adil itu? Nah, contohnya ya,
Setelah menyapu, aku bermain. Nah, pertama, menyapu merupakan kewajiban dan bermain merupakan hak. Jadi antara kewajiban dan hak harus seimbang. Kalau ditimbang ini lurus seperti ini. Jadi melaksanakan hak dan kewajiban harus secara seimbang. Dan ini kalau seimbang itu akan tercipta suasana rukun dan damai. Kemudian tidak memihak atau pilih kasih kepada teman. Kalau temannya satu dikasih, yang satunya juga harus dikasih. Kalau nggak cukup gimana? Ya dipotong biar cukup. Nah, itu namanya seimbang atau adil terhadap sesama. Sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila apa saja? Perhatikan ya. Di tengah-tengah kalian lihat ini ada film perjuangan ya. Jadi berjuang untuk negara itu merupakan sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kemudian kalau nenek moyang kita ya itu sudah memperjuangkan negara Indonesia ya, terlepas dari penjajah, baik penjajah itu dari Belanda maupun Jepang ya. Hampir 350 tahun Indonesia dijajah. Nah, sekarang perjuangan kita apa? Apakah masih ada perjuangan? Masih. Seorang siswa itu berjuang dengan cara mengisi kemerdekaan ini dengan belajar yang giat. Ini belajar yang giat ini termasuk cara mengisi kemerdekaan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kita harus membuang rasa malas kita ya, semangat untuk belajar. Selanjutnya, sebagai siswa, sikap yang sesuai lagi apa? Sila yang sesuai dengan sila kelima, budaya antri ya. Ini merupakan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nggak ada yang merasa karena dekat sama pak gurunya atau mungkin karena anaknya, nah kemudian minta duluan. Nah ini, atau menyerobot antrian. Ini tidak sesuai dengan sila kelima. Contoh sikap yang sesuai sila kelima lainnya apa? Nah ini, jika kita naik kendaraan umum, kita enak-enak duduk, ternyata ada yang naik nenek-nenek tua sekali dan sudah tidak ada kursi lagi. Maka sikap yang diharapkan merupakan cerminan sila dari kelima Pancasila adalah apa? Sikap memberikan kursi atau mengalah kepada orang yang lebih tua. Jangan kita terus pura-pura mau tidur biar aja nenek itu jatuh urusannya dia. Nah, tidak peduli terhadap orang lain, orang yang lemah itu merupakan sikap yang tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, sekarang kita masih bisa melihat para pejuang ya. Di sini Ustazah kasih salah satu contoh, yaitu pejuang yang memadamkan api. Ini apa? Pemadam kebakaran. Ini salah satu bentuk perjuangan yang sekarang dilakukan ya. Sudah tidak ada pertempuran lagi, tetapi pertempuran melawan api ya, memadamkan api. Kalian tadi sudah berjuang. Gimana seorang guru berjuang? Seorang guru berjuang memberantas kebodohan agar kebodohan itu sirna di muka bumi. Kalian bisa mendapatkan ilmu dunia sekaligus ilmu akhirat. Nah, ini akan menjadi bekal kehidupan kalian ya di dunia sampai di akhirat nanti. Yang terakhir, kita lihat beberapa tokoh pahlawan yang memperjuangkan Indonesia hingga merdeka ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Ini kalian harus bisa menghormati jasa mereka. Mereka sampai berdarah-darah, sampai nyawanya akhirnya dikorbankan untuk bangsa Indonesia. Kita yang tinggal menikmati, jangan sampai menyia-nyiakan perjuangan mereka. Maka kita harus mengisinya dengan apa? Dengan satu, menjadi anak soleh. Yang kedua,
belajar giat ya. Dengan kita belajar giat, kita akan menjaga harga diri bangsa Indonesia sehingga tidak diinjak-injak oleh negara lain lagi. Itu saja dari Ustazah Ida. Sebelumnya Ustazah mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Jaga diri di rumah, jangan lupa sholat 5 waktu ya, tetap harus berbakti kepada orang tua, itu yang utama ya, karena ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.